Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Sistem Informasi A yang beranggotakan sebagai berikut. Aditya Putri Kusuma Wardani, NIM 20091160003. Muhammad Dinadio Putra, NIM 20091160023. Fadil Saputra, NIM 20091160030. Maulidia Cahdiningrum, NIM 20091160035. Dan Diki Resa, NIM 20091160045. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi studi kasus proses bisnis dan database pada toko obat. Proses bisnis. Di toko obat ini terdapat proses bisnis di dalamnya, yaitu yang pertama, karyawan akan melayani pelanggan. Yang kedua, kemudian pelanggan akan membeli obat. Yang ketiga, dan setelah itu, karyawan akan menjual obat sesuai dengan permintaan pelanggan. Database. Di dalam sebuah database terdapat entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Entitas adalah suatu objek yang mempresentasikan sebuah data. Entitas biasanya dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas. Misalnya, di dalam entitas obat terdapat atribut seperti ID obat, nama obat, jenis obat, dan sebagainya. Lalu, entitas-entitas yang ada di dalam database memiliki hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya, yang disebut dengan relasi. Jadi, relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya adalah entitas obat dengan pelanggan. Relasi di antara kedua entitas tersebut mengandung arti bahwa pelanggan dapat membeli obat dan obat bisa dibeli oleh pelanggan. Dan setiap entitas juga terdapat derajat relasi atau biasa disebut dengan kardinalitas. Kardinalitas atau derajat relasi adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas yang lainnya. Kardinalitas dibedakan menjadi 4, yaitu 1 ke 1, one to one, artinya sebuah entitas hanya dapat berhubungan dengan satu entitas. 2. 1 ke banyak, one to many, artinya satu entitas dapat berhubungan lebih dari satu di sebuah entitas. Contohnya yaitu entitas karyawan dengan pelanggan. Satu karyawan dapat melayani banyak atau lebih dari satu pelanggan. Banyak ke 1, many to one, artinya sebuah entitas dapat berhubungan paling banyak dengan satu entitas. Contohnya yaitu entitas obat dengan karyawan. Banyak obat bisa dijual oleh satu karyawan. 4. Banyak ke banyak, many to many, artinya satu entitas A dapat berhubungan banyak dengan entitas B, dan begitu pun sebaliknya. Contohnya yaitu antara entitas pelanggan dengan obat. Satu pelanggan dapat membeli banyak obat, dan satu obat dapat dibeli banyak pelanggan. Saya akan menjelaskan IRD database toko obat ini. Dalam IRD toko obat ini, jumlah entitas yang dimiliki ada 3. Yang pertama, entitas obat dengan 6 atribut yang terdiri dari ID obat sebagai primary key, golongan, nama obat, stok, harga, dan jenis obat. Entitas kedua adalah entitas pelanggan dengan 3 atribut yang terdiri dari nomor telepon sebagai primary key, nama pelanggan, dan alamat. Lalu entitas terakhir yaitu entitas karyawan yang memiliki 5 atribut, yaitu ID karyawan sebagai primary key, nama, nomor telepon, alamat, dan status. Relasi terbentuk dari ketiga entitas tersebut. Pertama, relasi antara obat dan pelanggan, many to many. Banyak obat dibeli oleh banyak pelanggan dan banyak pelanggan dapat membeli banyak obat. Lalu, relasi antara obat dan karyawan, many to one.
Banyak obat dijual oleh satu karyawan dan satu karyawan dapat menjual banyak obat. Relasi terakhir antara karyawan dengan pelanggan, one to many. Satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan, dan banyak pelanggan hanya dilayani oleh satu karyawan. Begitulah penjelasan IRD Tokobat ini. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.